Jumpa lagi pemirsa. Astagfirullahaladzim, Jakarta kebanjiran lagi. Ini kali ke-9 Jakarta kebanjiran pada tahun ini. Jika dulu dikenal banjir 5 tahunan, lalu ada banjir tahunan. Kini Jakarta mengalami banjir mingguan, mirip orang pacaran. Tapi berita kali ini tidak akan mengulas soal banjir di Jakarta. Kami sengaja menghindari berita yang membuat sedih. Sebab ketika berita sedih disampaikan, rakyat korban banjir akan bertambah sedih hatinya. Apalagi kalau sampai diberitakan bahwa Pemda DKI memotong anggaran antisipasi banjir besar sekali, sehingga program penanganan banjir tidak efektif. Padahal pemirsa, untuk acara balapan Formula E, Pemda DKI menyiapkan dana sebesar 1,6 triliun rupiah. Dana itu diperuntukkan buat orang-orang asing balapan di Jakarta. Pemirsa, menyambut tahun baru kemarin, Gubernur Jakarta ikut merayakan dengan cara berjoget di atas panggung di bundaran Hotel Indonesia. Sayangnya, sehabis berjoget, esok harinya Jakarta diserang banjir. Bukan hanya itu pemirsa, beberapa hari lalu, Gubernur juga berjoget TikTok di sebuah acara televisi swasta. 2 hari kemudian, Jakarta kebanjiran lagi. Tidak ada yang menyadari pemirsa, mungkin saja joget gubernur itu bukan joget biasa, tetapi semacam tarian meminta hujan. Kuluk 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 kuluk. Demi kerang ajaib pemirsa, kita tidak bisa menyalahkan Anies sebagai gubernur Jakarta begitu saja, apalagi dalam kasus banjir ini. Kita harus ingat ada gium ini, bahwa Anies tidak pernah salah. Jika Anies salah, kita wajib kembali ke pasal 1. Jika dalam program Indonesia Lawyer Club kemarin dibahas sebuah acara dengan tema Jakarta dikepung banjir, salahkah Anies? Jawabannya jelas pemirsa, Anies tidak salah. Anies adalah gubernur Jakarta, bukan petugas banjir. Bagaimana mungkin dia disalahkan atas banjir Jakarta? Jemaah, kita harus selalu mengingat pekerjaan gubernur itu banyak dan sibuk. Tidak mungkin diminta untuk memikirkan banjir. Gubernur bukan tukang sampah yang kerjanya mengeruk sampah di sungai-sungai Jakarta. Ingat juga pemirsa, gubernur bukan kuli bangunan yang harus membeton sungai untuk dinormalisasi. Gubernur juga bukan petugas pompa air yang harus mengecek debit air. Sebenarnya, tugas pejabat setingkat gubernur ini adalah pidato dan memberi sambutan. Sesekali boleh juga gunting pita untuk meresmikan gardu listrik. Di waktu senggangnya, ia harus naik sepeda dengan aksi lepas tangan. Pada momen-momen tertentu, Gubernur Jakarta harus menjadi pembicara pada reuni 212. Pemirsa, lihatlah betapa sibuknya Gubernur Jakarta. Apakah kita tega orang yang sudah sibuk begitu harus direpotkan lagi dengan mengurus banjir? Jika begitu, sama saja kita tidak punya sifat keprigubernuran. Karena pertimbangan keprigubernuran itu juga pemirsa, kami memutuskan tidak memberitakan soal banjir Jakarta pada berita kali ini. Kami tidak ingin membuat warga Jakarta tambah sedih hatinya. Sekali lagi pemirsa, demi kerang ajaib, kalau Jakarta kebanjiran, Gubernur Anies tidak rugi apa-apa. Gajinya tidak dipotong. Fasilitasnya sebagai gubernur juga tidak dikurangi. Uang operasionalnya tetap, tidak ada yang berubah. Sementara mereka yang kebanjiran bukan saudara atau familinya gubernur, bukan juga kerabat. Lalu, kenapa harus mengharapkan gubernur untuk turun tangan? Ini tidak adil. Itulah contoh warga yang manja. Pemirsa, kita berdoa
Semoga warga Jakarta dijauhkan dari sifat buruk seperti itu. Momen banjir tahun ini juga dimeriahkan oleh banyak aksi. Berikut kami sampaikan beberapa aksi yang sangat menarik untuk disaksikan. Pada masa lalu, semarak banjir Jakarta juga sempat diisi tausiah oleh AA Gim melalui akun Twitternya. Sayangnya pemirsa, tahun ini AA Gim absen, tidak memberi tausiah sehingga membuat jiwa-jiwa warga Jakarta yang kering tambah lebih merana. Pemirsa, semestinya berbahagialah warga Jakarta. Jangan pikirkan lemarimu yang hanyut. Jangan resahkan TV dan lemari es yang hancur kena banjir. Jangan risaukan bau lumpur di rumahmu. Sebentar lagi, Gubernur Jakarta akan mendatangkan hiburan dari jauh. Balap Formula E. Pemirsa, Gubernur sebelum Anies bisa menurunkan titik banjir dari 2.000 titik menjadi hanya 80 titik banjir saja. Gubernur Jakarta yang sekarang mampu mempertahankan angka 80 tersebut jadi 80%. Pemirsa, jangan menyerah. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri alpart yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oh. Demikian berita ini kami sampaikan tanpa paksaan dari pihak manapun. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Wan.